Jadi pencahayaan itu kurang lebih hampir sama ya dengan seperti di kelas fotografi, di pencahayaan di videografi ini kurang lebih hampir sama, cuman bedanya kalau untuk kamera foto itu biasanya pakai pencahayaannya pakai flash ya, kalau di sini continuous light ya. Jadi cahayanya terus-terusan, itu aja sih bedanya. Cuman tren yang terjadi sekarang juga berubah, jadi banyak teman-teman motret juga menggunakan continuous light, jadi tidak ada masalah, malah lebih bagus ya. Jadi pencahayaan ini fungsinya apa sih kalau kita di dunia videografi ya? Jadi fungsinya yang pertama adalah sebagai penyinaran atau exposure ya. Ini di materi yang awal dulu sudah dijelaskan. Jadi untuk exposure, jadi untuk memproduksi sebuah film, sebuah gambar bergerak atau sebuah gambar ya, itu ada namanya exposure, penyinaran. Jadi dulu itu film itu harus disinari, harus diekspos ya, supaya menghasilkan sebuah gambar. Kalau nggak diekspos, kalau nggak disinari, dia tidak akan menghasilkan sebuah gambar. Sama di video juga demikian. Cuman di sini kalau dulu kita pakai seluloid, sekarang kita pakai sensor ya. Jadi mungkin nggak begitu kelihatan ya, penyinarannya itu kurang begitu terasa ya. Kalau dulu itu kerasa banget ya. Apalagi kalau motret di malam hari ya. Jadi di mana kita butuh cahaya lebih ya untuk memproduksi sebuah gambar, itu kita butuh cahaya lebih. Biasanya karena kurang cahaya itu kita menekan tombolnya itu lebih lama ya, supaya cahayanya itu bisa masuk lebih banyak. Itu disebut dengan long exposure ya. Biasanya kalau teman-teman motret untuk bintang gitu ya, itu biasanya saat malam hari kan kondisi cahaya minim ya, kondisi cahaya minim banget ya. Jadi untuk menghasilkan gambar itu kayaknya tidak mungkin ya, tidak mungkin. Untuk mendapatkan bintang yang kecil-kecil itu kadang-kadang tidak mungkin. Jadi harus dilakukan long exposure atau penyinaran yang lebih lama. Nah, itu fungsi utama dari cahaya ya. Makanya di dalam dunia fotografi biasa dikenal dengan melukis menggunakan cahaya ya. Karena basicnya untuk memproduksi sebuah gambar sendiri dibutuhkan cahaya. Kalau nggak ada cahaya nggak bisa memproduksi gambar ya. Fungsi yang kedua yaitu untuk menerangi objek ya. Jadi untuk kalau objeknya gelap itu supaya lebih kelihatan ya, fungsi utamanya. Yang kedua, yang berikutnya yang terakhir adalah menciptakan efek ya. Membuat efek atau mood-mood tertentu ya, itu bisa dengan pencahayaan ya. Kemarin di materi sebelumnya itu ada beberapa yang tentang pencahayaan ya. Itu kita bisa melihat bikin siluet ya, itu menggunakan pencahayaan ya. Kita ambil cahaya dari belakang ya, seperti itu. Atau untuk menyinari objek-objek tertentu ya. Nah, cahaya sendiri untuk pencahayaan di dunia videografi dibagi menjadi dua ya. Sama juga di dunia fotografi saya rasa sama ya. Yang pertama ada namanya natural light ya. Ini cahaya alami. Ya. Cahaya alami di sini sumbernya bisa dari cahaya matahari atau cahaya bintang, bulan ya. Cuman kalau bintang dan bulan itu kayaknya kurang ya untuk sebuah video. Jadi butuh cahaya-cahaya tambahan ya. Kelebihannya kalau kita menggunakan cahaya alami nih, di sini kita minim setup ya. Jadi kita nggak perlu setup alat-alat, jadi nggak ribet ya. Murah. Jadi kita tinggal ini aja ya, tinggal keluar rumah gitu udah bisa dapat cahaya. Natural light ini juga bisa di dalam ruangan, juga bisa cahaya jendelanya atau pintunya kita buka, kita juga bisa menggunakan cahaya matahari secara nggak secara direct sih, nggak secara langsung ya, tapi dari pantulan-pantulan ya. Cuman di sini kekurangannya yaitu nggak stabil ya, jadi kita bergantung dengan waktu. Nah, sebentar.
Jadi kita bergantung sama waktu. Jadi misalnya kalau kita mau ambil gambar di siang hari, ya, ambil gambar di siang hari, otomatis mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya, gitu ya. Karena cahayanya, karakteristik cahayanya berbeda antara siang dengan pagi hari dengan sore hari. Kalau siang cahayanya otomatis dari atas ya, jadi bayangannya pasti berada di bagian bawah. Mungkin saya aktifkan video sebentar. Oke, jadi kita bergantung dari cahaya natural ini, kita bergantung sama waktu. Jadi kita nggak mungkin ambil siang hari itu di sore hari, itu nggak bisa karena beda karakteristik cahaya ya. Kita pengen cahaya yang terik gitu, terik matahari gitu ya. Nah, otomatis kita butuh siang hari, nggak mungkin kita ambilnya di sore hari atau di pagi hari, nggak mungkin. Ya. Kalau pagi hari masih memungkinkan kita ambil di sore hari ya, karena karakteristiknya hampir sama, mungkin ada sentuhan-sentuhan sedikit ya untuk pengaturan white balance-nya seperti itu. Kalau pagi hari biasanya condong lebih ke biruan Mas Ian ya. Kalau sore itu sudah kekuningan ya. Tapi pagi juga kadang-kadang juga kuning juga sih. Dan dia nggak stabil ya. Jadi kalau mendung sedikit gitu intensitasnya udah berubah ya. Intensitasnya udah berubah. Jadi kekurangannya di situ. Kita nggak bisa setup ngatur ya. Matahari agak intensitasnya turunin dikit. Nah, nggak bisa ya. Jadi kita yang menyesuaikan dengan kondisi cahaya. Ya. Oh, cahaya ini di sebelah barat nih, kita suruh geser ke sebelah timur aja, itu nggak bisa ya. Itu bedanya. Jadi jadi kita yang menyesuaikan otomatis dengan pencahayaan natural ya. Selain ada natural light, berikutnya ada namanya artificial light atau cahaya buatan ya. Biasanya kalau cahaya buatan ini pakai lampu atau pakai LED ya. Kelebihannya di sini kita lebih fleksibel ya. Kita bisa ngatur pencahayaan ya. Cahayanya kita geser ke kiri ke kanan boleh bisa ya. Kita intensitasnya kita naikin, kita turunin juga nggak ada masalah. Ya. Jadi tidak bergantung sama waktu. Kita mau ambil siang hari bisa, malam hari bisa. Ya. Mendung pun juga nggak ada masalah, hujan nggak ada masalah. Jadi kita kalau menggunakan artificial ini kelebihannya di situ. Cuman di sini kita harus set up ya, teman-teman ya, harus set up, harus ngatur. Utamanya harus paham tentang pencahayaan, harus paham. Karakteristik pencahayaannya seperti apa, harus paham ya. Setupnya bagaimana, terus kekurangannya butuh biaya yang lebih ekstra ya. Jadi satu lampu itu bisa mungkin 2 juta lebih ya. 2 juta lebih. Terus spare part-nya biasanya juga mahal-mahal ya. Terus kalau untuk video ini karena dia continuous light sifatnya, jadi harus nyala terus ya, harus nyala terus. Jadi kita butuh energi yang lebih banyak ya, butuh listrik, asupan listrik yang lebih banyak. Jadi butuh watt yang juga lebih tinggi. Apalagi kalau untuk dokumentasi misalkan video wedding, nah itu biasanya kita butuh cahaya yang lebih banyak. Kita butuh kurang lebih 1000 watt biasanya kalau teman-teman mau untuk di acara wedding gitu ya. Itu lampunya bisa 1000 watt kali 2 kadang-kadang. Ya. Itu minimum ya. 500 itu sudah paling minimum ya. 500 watt ya. Nah, yang sekarang ini teman-teman bisa pakai lampu LED ya yang lagi populer sekarang ini untuk membuat artificial light itu bisa pakai LED. Jadi mungkin jauh lebih murah ya. Dan LED-nya sudah bisa portable ya, bisa dibawa kemana-mana. Jadi lebih
lebih ringkas ya. Kalau dulu ya pakai lampu 1000 watt, 500 watt itu baru bisa kelihatan ya. Nah, pencahayaan yang umum digunakan di dunia videografi kurang lebih sama juga yang dipakai di dunia fotografi, jadi kurang lebih sama. Kalau teman-teman belajar fotografi, saya rasa akan menemui jenis pencahayaan yang nggak jauh beda ya. Yang pertama ada 3-point light ya. Jadi 3-point light ini kita menggunakan 3 sumber cahaya. Nah, jadi ini basic ya, basic pencahayaan menggunakan artificial light itu ada 3 poin ya, 3 titik ya. Kita menempatkan di 3 titik. Yang pertama ada namanya key light atau main light ya, atau cahaya utama ya. Cahaya utama ini adalah cahaya yang paling tinggi intensitasnya ya. Jadi fungsinya untuk menerangi objek supaya objeknya lebih kelihatan. Ini fungsi dari key light. Teman-teman ada yang menyebutnya main light ya, kurang lebih hampir sama, nggak jauh beda. Ini di dunia fotografi juga istilahnya juga sama, nggak jauh beda ya. Dan cahaya utama ini yang memiliki intensitas yang paling tinggi supaya objeknya kelihatan. Berikutnya ada namanya fill light. Ya. Fill light ini fungsinya untuk mengisi atau mereduksi bayangan. Jadi bayangan yang terlalu keras, terlalu harsh, itu bisa direduksi dengan fill light. Ya. Biasanya ini posisinya saling berseberangan nih dengan dengan key light ya. Saling berseberangan. Kalau key light di sebelah kiri, fill light harus di sebelah kanan ya. Dan intensitas cahayanya ini lebih rendah ya, lebih rendah dari key light. Kenapa? Supaya dimensinya tetap kelihatan ya. Ada yang tahu dimensi? Jadi dimensi ini kedalaman ruang ya, kedalaman. Jadi kalau kita melihat bentuk-bentuk itu supaya kita tahu, oh bentuk hidungnya itu seperti ini ya, oh, kelihatan bentuk hidungnya, bentuk pipinya, bentuk dagunya gitu ya. Itu yang disebut dengan dimensi. Jadi kedalaman ruangnya antara objek itu kelihatan ya. Nah, ini dipengaruhi oleh cahaya. Jadi kalau kita bisa mengatur cahaya, kita bisa meningkatkan dimensi dari sebuah objek. Dan light yang terakhir namanya backlight, ya, cahaya belakang. Ya. Cahaya belakang ini macam-macam, ada banyak ya. Ada rim light, ada high light, terus ada lagi kicker light. Ya. Kurang lebih fungsinya sama, jadi untuk penunjang aja. Jadi gunanya adalah untuk memberi batasan, ya, batasan antara subjek dengan latar belakang. Nah, biasanya intensitasnya ini lebih kecil dari fill light, dari key light itu intensitasnya biasanya lebih kecil. Ya. Jadi gunanya untuk menambahkan cahaya, misalkan di bagian rambut, ya. Nah, biasanya kalau objek latar belakangnya hitam, ya. Kalau latar belakangnya hitam ini rambut juga warnanya hitam. Otomatis butuh pencahayaan di bagian rambut supaya membedakan antara rambut dengan latar belakang. Atau di bagian-bagian tubuh kita yang mungkin warnanya sama dengan latar belakang itu dibuat pemisah, ya, fungsinya untuk pemisah. Nah, ini adalah contoh penggunaan 3-point light, ya. Nah, di sini biasanya key light itu kalau nggak di sebelah kiri ya di sebelah kanan, ya. Supaya di bagian wajahnya sini ada bayangan, ya, ada bayangan sedikit. Nah, lalu bayangan ini biasanya direduksi dengan fill light, ya, seperti ini. Nah, untuk backlight-nya, untuk bikin rim light itu biasanya di bagian belakang. Ini biasanya berseberangan dengan key light, ya, yang area yang memiliki banyak shadow itu bisa diisi dengan backlight. Oke. Jadi mungkin itu secara teorinya seperti itu. Nah, ini kalau untuk prakteknya ini saya sedikit bingung, ya.
karena kita nggak bisa ketemu secara offline ya. Jadi mungkin ya teorinya yang penting dipahami dulu, nanti kalau mungkin ada nemu kasus-kasus tertentu bisa dipahami dari teorinya terlebih dahulu ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya tentang praktek dikit ya tentang 3-point light. Oke, di sini saya menggunakan cahaya natural ya. Ini pakai cahaya matahari ya, sama ada lampu dikit. Ya. Di sini saya sudah set up lampu. Kebetulan saya punya lampu studio, tapi bukan continuous light ya, bukan untuk videografi. Ini lebih ke fotografi sebenarnya. Cuman karena saya punyanya ini ya, ini aja yang saya manfaatkan. Tapi secara teknis kita bisa menciptakan pencahayaan sesuai teori 3-point light. Ya. Jadi kita butuh tiga sumber cahaya di sini. Mungkin saya ambil kamera dulu satu lagi. Nah, sebentar saya koneksikan ke kamera satunya dulu sebentar ya. Oke. Oke, mungkin ini setup-nya teman-teman bisa dilihat di kamera ini ya. Mungkin abaikan latar belakangnya ya. Nah, ini saya men-setup dua buah lampu di sini ya. Ini lampu studio, lampu foto sebenarnya. Lampu foto kurang lebih seperti ini ya. Belum saya nyalakan. Saya setup di dua tempat ya. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri sesuai dengan teori 3-point light ya. Jadi yang di sebelah kiri ini saya jadikan main light atau cahaya utamanya ya. Yang di sebelah satunya di sini sebagai cahaya fill light untuk isi mereduksi bayangan ya. Nah, jadi di sini karena studio saya nggak terlalu besar, jadi agak sedikit memaksakan tempat ya. Jadi mudah-mudahan kapan-kapan kalau kita ada kelas offline gitu, nanti saya ajarkan di lab ya mungkin ya. Mungkin sekarang kita ya seperti ini dulu lah kondisinya ya. Jadi di sini saya akan aktifkan dulu ya. Satu lampu, dua. Yang pertama ini ya. Ini akan saya aktifkan dulu.
Ini juga saya aktifkan dulu sebentar. Oke, nah di sini sudah saya nyalakan ya posisinya. 1, 2. Kelihatan ya. Ini sayangnya agak berjauhan. Ini sayangnya bukan continuous light sebenarnya ya. Jadi karena ini lampu untuk kamera ya, kamera DSLR ya. Saya minimize dulu. Jadi di sini sudah ada dua ya, dua cahaya yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah sini ini adalah main light, saya setting sebagai main light. Sayangnya di sini intensitasnya nggak bisa saya atur ya, karena memang bukan untuk videografi. Jadi yang sebelah sana juga nggak bisa saya atur juga intensitasnya. Cukup jaraknya aja dibuat lebih jauh, terus saya pantulkan ke softbox ya, bukan softbox, payung ya. Kalau yang satunya secara direct ya. Mungkin supaya lebih jelas akan saya matikan dulu salah satu ya. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi cahaya utama itu ada di sisi sebelah kiri, kiri saya. Nah, di sini. Ini cahaya utama. Nah, di sisi sebelah sini ini kita memang ada bayangan ya. Nah, ada bayangan. Jadi nanti ditambahi oleh fill light untuk cahaya untuk yang mereduksi bayangan. Nah, kenapa kalau diatur seperti ini supaya dimensinya tetap kelihatan ya. Kita agak menjauh kayak gini. Nah, seperti ini kan di bagian sebelah sini kan kelihatan hitam banget ya. Di bagian pakai kamera DSLR kelihatan hitam. Yang di sisi kamera smartphone ya juga kelihatan ya. Nah, ini bisa direduksi dengan menggunakan fill light. Fill light-nya saya nyalakan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini shadow-nya sudah mulai hilang. Tapi dimensinya ada shadow sedikit ya. Tidak terlalu harsh, tidak terlalu keras ya. Nah, itu gunanya fill light. Nah, ini saya agak mundur dikit harusnya. Karena studionya kecil, jadi saya nggak bisa setup lebih jauh lagi karena nabrak tembok ya. Ini juga nggak bisa saya setup lebih jauh lagi, jadi mau nggak mau saya yang harus pindah tempat. Nah, ini adalah pencahayaan 3-point light. Salah satu lagi yaitu cahaya belakang. Cahaya belakang ada namanya rim light. Cuman saya di sini nggak punya satu buah lampu lagi ya. Jadi saya coba pakai ini aja deh, pakai center ya. Ini contoh aja sih ya. Karena di sini alatnya juga nggak memungkinkan. Atau di bagian belakang ya. Nah, kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, kalau saya noleh di sini, nah di bagian sini ada cahaya sedikit ya. Cuman memang lampunya harusnya nggak gini. Ini cahaya belakang, gunanya adalah untuk menambahkan dimensi ya. Salah satunya untuk menambah dimensi. Ini harusnya kalau lampunya agak besar sedikit itu bisa sampai ke badan ini ya. Nah, itu disebut dengan rim light atau bigger lights. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ya ada cahaya sedikit ya. Ya, karena memang lampunya bukan lampu studio, jadi bukan lampu LED, jadi mengoptimalkan apa yang ada. Ya, untuk menunjukkan aja ini tentang 3-point light-nya ya. Meskipun teman-teman misalkan nggak pakai fill light, itu teman-teman bisa disiasati pakai reflektor misalkan, itu bisa. Jadi teman-teman kalau reflektor itu biasanya pakai styrofoam, bisa ya, beli di toko buku gitu banyak ya. Itu juga bisa digunakan untuk mereduksi bayangan ya. Sebenarnya bisa jujur. Mungkin ini ada salah satu contoh. Ini bukan reflektor sih, saya memanfaatkan kertas saja. Nah, matikan dulu. Ini kedengaran kan ya suaranya saya ya? Soalnya agak jauh dari mic ya, agak jauh ini. Nah, ini kita bisa pakai reflektor, teman-teman bisa lihat di sini ya.
Cuman ini reflektornya kurang besar, harusnya lebih besar lagi ya supaya bisa mengakomodir bayangan, seluruh bayangan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau kita buang, bayangannya harus banget ya, harus atau hard ya. Nah, di sisi sini teman-teman bisa lihat hitam banget ya. Jadi shadownya kelihatan nggak bagus ya. Tapi bisa kita siasati kalau teman-teman misalkan nggak punya lampu ya, teman-teman. Oh, saya punya satu lampu aja, nggak apa-apa, kita bisa pakai reflektor satunya untuk ngisi ya. Nah, itu teman-teman bisa arahkan di sini. Nah, ini ya, ini kan ya, kelihatan ya. Cuman ini kurang besar, harusnya lebih besar lagi. Kalau lebih besar lagi bisa nggak perlu deket-deket di objeknya. Sebentar ada yang masuk nih ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hilang ya. Jadi shadow-nya bisa hilang. Nah, seperti ini. Kita buang. Nah, ada. Nah, ini juga salah satu mensiasati fill light. Nah, di sini dimensinya teman-teman masih bisa kelihatan ya. Nah, seperti ini dimensinya masih kelihatan. Dimensi hidung, pipi, terus yang lain-lain ya. Ini juga bisa untuk mereduksi yang lain juga, baju bisa ya. Nah, bajunya hitam ya kan, hitam. Kita kasih di sini jadi tereduksi ya. Nah, itu gunanya, salah satu gunanya dari reflektor. Jadi selain kita pakai lampu, kita juga bisa pakai reflektor. Ya. Nah, ini sudah mulai panas nih. Ya. Jadi mungkin itu ya materi tentang pencahayaan ya. Mudah-mudahan ya mungkin bisa dipahami dari sisi teorinya dulu ya. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa praktek lah ya. Jadi saya bingung kalau mau praktek ini bagaimana teman-teman ya.